Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 itu atas nama Ahmad Faisal Abtan Hakim, NIM T2019-1264, Meta Eka Nur Safitri, NIM T2019-1284, Amalia Firdausi, NIM T2019-1261, dan M. Sauki Iza Masruri, NIM T2019-1279. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu RPP. RPP itu adalah sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka atau satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi pertama kita membuat kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu ini babnya tentang Al-Quran surat dan hadis, yaitu Quran surat Al-Furqan, Quran surat Al-Isra, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yaitu yang pertama kita membuat kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi inti yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu yang B, membuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengetahui Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26-27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan baik dan benar. Indikator penyampaian kompetensinya yaitu menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26-27, dan hadis terkait. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua yaitu membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27 dengan tartil. Indikator penyampaian kompetensinya yaitu melafalkan ayat Quran surat Al-Furqan ayat ke-63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27 dan makhraj dan tajwid dengan benar. Yang kedua, membaca kata-kata yang terdapat pada Quran surat Al-Furqan dan Quran surat Al-Isra. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga yaitu menunjukkan hafalan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait. Indikator penyampaian kompetensinya yaitu menghafalkan Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan bijak. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama mengetahui Quran surat Al-Furqan, Quran surat Al-Isra, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Yang kedua, tujuan kedua yaitu membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27 dengan tartil. Yang ketiga, tujuannya yaitu menunjukkan hafalan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan lancar.
Jadi itu saja penjelasan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada poin D adalah materi pembelajaran yang di dalamnya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pada poin E adalah metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang diinginkan. Di sini kita menggunakan metode kooperatif dan small group discussion. Yang poin F, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk proses pembelajaran. Tujuannya untuk memudahkan guru dalam pembelajaran. Di sini kita menggunakan multimedia interaktif seperti CD interaktif atau video gambar atau poster. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan dalam setiap pembelajaran. Di sini kita menggunakan buku PAI dan buku pekerti kelas 8 dan Al-Quran terjemah. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran di RPP. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan, kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan pendahuluan, yang pertama yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa melalui Zoom. Nah, di sini RPP dalam kegiatan pembelajaran daring ya. Nah, yang kedua, guru beserta siswa membaca Al-Quran surah pilihan secara bersama-sama. Yang ketiga, guru memeriksa kesiapan siswa dengan memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, tempat belajar, dan melakukan game kecil atau mengajak bernyanyi. Walaupun dengan pembelajaran online, murid harus memakai pakaian yang rapi. Selanjutnya, guru memberikan motivasi pentingnya membaca Al-Quran dengan benar. Guru memberikan apresiasi pentingnya sikap rendah hati, hidup hemat, dan sederhana. Selanjutnya, guru memberikan informasi tujuan pembelajaran dan bagaimana cara mencapainya. Dan yang terakhir, guru melakukan tes awal untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, yang telah saya sampaikan itu adalah pendahuluan. Nah, untuk kegiatan intinya, nah di sini peserta didik diajak mendengar, mengamati, dan menceritakan isi video. Nah, guru memberikan apresiasi pentingnya sikap rendah hati, hidup hemat, dan sederhana. Guru menanyakan arti Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra. Untuk yang membaca, peserta didik diminta untuk membaca Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra. Peserta didik membaca Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra hingga mahir dan mencermati. Nah, untuk menghafal, guru meminta peserta didik membaca ayat per ayat hingga hafal. Selanjutnya, guru terus memberikan motivasi agar peserta didik semangat untuk menghafal. Nah, dan yang terakhir yaitu memahami tajwid Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra. Nah, guru menjelaskan hukum bacaan mat. Nah, guru menanyakan kembali apa yang telah dijelaskan. Jadi, untuk penutup, guru dan siswa melaksanakan refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini, yaitu penilaian.
Dalam sebuah RPP tentunya harus ada penilaian. Penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi atau KD yang diberikan, maka dalam perencanaan pembelajaran atau RPP harus ada yang namanya penilaian. Penilaian hasil belajar ini yang paling penting sekali karena menjadi titik poin untuk pembelajaran kali ini. Jadi untuk penilaian bukan hanya menilai proses, kita juga harus menilai hasil pembelajaran. Di sini penilaian ada dua, yaitu teknik penilaian dan bentuk dan instrumen penilaian. Untuk teknik penilaian ada dua, yaitu teknik tes dan non-tes. Untuk tes ada tes tulis dan tes lisan. Untuk non-tes ada observasi. Untuk bentuk dan instrumen penilaian, yang pertama ada tes tulis. Nah, tes tulis ini menggunakan soal pilihan ganda seperti ini. Dan untuk yang kedua ada tes lisan. Ini soal yang akan diujikan, ada 4 soal, dan ini kriteria penilaiannya untuk tes lisan, dan ini untuk skor perolehannya. Untuk yang ketiga yaitu observasi. Ini adalah aspek pengamatan yang akan diobservasi kepada siswa yang meliputi 4 poin. Dan ini untuk skornya. Di sini ada BS. BS itu keterangannya baik sekali apabila siswa memperoleh skor 16-20. Dan untuk B ini baik apabila siswa memperoleh nilai 11-15. Dan yang ke C ini cukup, dan apabila siswa memperoleh nilai 6-10. Untuk yang K, skor yang K itu kurang apabila siswa memperoleh skor 1-5. Di sini untuk tabel keterangannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.